Kalaupun saya memberi saat ini, paling saya bisa berikan itu hanya perhatian dan cinta dan kasih sayang aja. Yang menurut saya tidak dijual dan hanya milik saya. Sebagai perempuan pastilah gitu ya, nggak mungkin nggak tersanjung, pasti ada rasa senang gitu ya. Berarti kan mungkin di balik, kata-kata pedasnya mungkin mempunyai sifat yang romantis ya, yang sebelah saya ini. Romantis ya? Ya baiklah sepertinya, saya suka karena mungkin, baik ya, ya bisa membuat menjadi lebih nyaman. Berada di tangannya, atau justru Bopak membiarkan Putri sebagai ibunya untuk merawat dan membesarkan anak tersebut dengan resiko tidak akan ada nafkah yang akan Bopak berikan barang sesen pun. Bapaknya siapa kan gitu. Bapaknya siapa kalau memang bapaknya Bopak ya, ya kasihlah legalitas anak ke bapak, ya kan. Tapi kalau bentuk perebutan gue merasa memelihara 3 tahun itu kan lucu. Kalau memang ikut ke Bopak ya itu udah takdir. Kalau enggak ya itu takdir juga. Kita menerima juga segala sesuatu dengan ikhlas saja. Ya namanya juga proses hidup kan harus begitu. Paling minim Bopak udah belajar ya bijak lah. Putri dalam hal ini, saya mewakili Putri dalam hal ini, dan Putri juga akan mempertahankan anaknya. Karena selama ini Putri yang melahirkan, Putri yang merawat sampai selama 2,5 tahun. Bopaknya sebagai bapak tidak bertanggung jawab selama 2,5 tahun ini. Padahal setelah pernikahan dan pada saat kelahiran, proses kelahiran si Putri, pas melahirkan anaknya, si Bopak itu hadir dan si Bopak yang memberikan namanya. Jadi kalau dia membuat statement di beberapa infotainment mengatakan bahwa mempertanyakan soal anaknya, suatu statement yang salah. Dan dia sudah seperti saya katakan tadi membuat kebohongan publik. Di beberapa statement kan mengatakan bahwa kalau anak itu diserahkan kepada Bopak, dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Itu kan katanya si Bopak. Kalau kata undang-undang bahwa anak itu harus tetap dalam pengasuhan ibunya. Bopak bertanggung jawab sebagai bapaknya, situ memenuhi untuk memenuhi kebutuhannya sampai ke masa depannya, gitu. Itu yang sebenarnya yang mengerti hukum. Bopak memang tak lagi menyisakan cinta untuk Putri. Walaupun dari hasil pernikahannya dulu mereka sempat memiliki seorang anak yang masih balita, tapi toh pada kenyataannya kini Bopak telah mengunci hatinya rapat-rapat untuk Putri. Lantas, apakah ini berkaitan dengan kisah asmara Bopak dengan seorang wanita bernama Happy, atau justru benar Bopak sudah terlanjur sakit hati? Apapun alasannya itu, Bopak telah merelakan jika Putri Mayangsari bisa segera menemukan pengganti dirinya. Bopak juga berdoa buat mantan biar dia mendapatkan suami yang lebih baik, imam yang lebih baik, yang bisa membimbing dia lebih baik, itu aja. Dan juga kita pesan juga sama keluarganya biar menjadi keluarga yang baik, keluarga yang bertanggung jawab, yang bisa mendidik anaknya kan gitu. Kalau Bopak kan udah bukan bagian dari keluarga dia. Karena kita bukan imam yang baik kali buat anaknya kan gitu. Terkuaknya misteri pernikahan Bopak Castello dengan Putri Mayangsari seakan membuka tabir sisi lain kehidupan Bopak. Bopak sendiri sejak awal aibnya menjadi buah bibir langsung menutup diri lantaran malu karena masa lalunya yang selama ini ia pendam terkuak di saat karirnya sebagai komedian tengah berada di puncak popularitas. Lantas, benarkah nasib karir Bopak tengah di ujung tanduk atas permasalahan ini? Keganggu enggak lah, cuman malu aja ngeliat pemberitaannya. Jadi kadang-kadang buat apa gitu kan digembar-gembor sekarang. Sedangkan perjalanan udah berlalu itu kan 3 tahun. Kalau kita berpikir sehat kan malu. Nuntut apa kan malu gitu kan. Maksudnya ya udahlah. Kita semua serahin ke Pak Januar. Kita cuman cukup minta surat sah cerai udah. Gitu. Makanya Bapak hal-hal kayak gini nggak mau menanggapi, malu karena kan kita yang tahu sebenarnya cerita ini kan Bopak. Nah, cuman kalau Bapak kan pantang untuk membuka aib seseorang. Pengacara kontroversial Farhad Abbas sepertinya memang tak lagi sanggup menutupi kedekatannya dengan juru bicaranya yang cantik Regina di saat sidang perceraiannya dengan Nia Daniati belumlah usai. Terlebih setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan membenarkan jika Regina telah resmi menggugat cerai suaminya Ilal Ferhard.
Pada tanggal 5 Maret 2014 kemarin, ada kuasa hukum atas nama Windu Wijaya ya, telah mengajukan gugatan perceraian atas nama kliennya yang bernama Regina terhadap suaminya Ilal. Untuk persidangannya nanti sidang pertama tanggal 2 April 2014. Dengan masuknya gugatan cerai Regina ke Pengadilan Agama ini seakan menguatkan soal rumor skandal cinta antara Regina dengan Farhad Abbas. Apa reaksi Ilal dengan aksi Regina ini? Benarkah ia merasa ditikam dari belakang oleh Regina dan Farhad Abbas? Kecewa aja ya. Saya kecewa dengan sahabat saya sendiri, Farhad Abbas, dan juga saya kecewa dengan istri saya sendiri, Regina. Artinya saya tidak menyangka gitu ya, permainan mereka ini membuat sesuatu hal yang tidak baik dalam berumah tangga. Artinya tadi kan saya sudah bicara, saya tidak dapat sesen pun dari Farhad Abbas. Dengan saya menutupi, saya tidak dapat uang 50 juta, 5M dan lain sebagainya. Tidak dapat, sesen pun tidak dapat. Lillahi ta'ala saya tidak dapat apa-apa. Udahlah, udah capek juga saya nanggepinnya, nggak perlu ditanggepin lah bagi saya. Sekarang saya mau menjalani hidup saya masing-masing aja, urus masing-masing, nggak usah mencampuri apa yang bukan urusannya dia gitu. Ungkapan Ilal soal kekecewaan dirinya terhadap Farhad dan Regina seakan berbanding 180 derajat saat Ilal masih kompak dengan Farhad dan Regina. Bahkan tiap kali cibiran mengarah pada Regina dan Farhad, Ilal tak ubahnya bodyguard yang kerap pasang badan untuk melindungi mereka dari semua terpaan dan gosip. Farhad sendiri nampaknya tak perlu sungkan untuk mengumbar soal perasaannya terhadap Regina. Setali 3 uang dengan Farhad, Regina pun tak perlu malu-malu kucing lagi untuk menerima beragam pujian dari Farhad Abbas. Dengan mentang-mentang dekat Farhad Abbas, langsung saya dibuang, dilempar begitu aja. Saya ini bapak dari anak kamu juga kan begitu. Jangan sebagai perempuan jangan sombong. Bahwa ini kamu tuh harus istighfar, sadar. Yang kamu lakukan itu salah, itu kamu merebut suami orang. Kalaupun saya memberi saat ini, paling saya bisa berikan itu hanya perhatian dan cinta dan kasih sayang aja. Yang menurut saya tidak dijual dan hanya milik saya. Sebagai perempuan pastilah gitu ya, nggak mungkin nggak tersanjung, pasti ada rasa senang gitu ya. Berarti kan mungkin di balik kata-kata pedasnya mungkin mempunyai sifat yang romantis ya, yang sebelah saya ini romantis ya. Ya baiklah, sepertinya saya suka karena mungkin baik ya, ya bisa membuat menjadi lebih nyaman. Polemik yang menimpa Farhad Abbas barangkali sama rumitnya dengan kisru yang tengah dialami suami Puput Melati, Guntur Bumi. Di tengah gempuran mantan pasiennya soal cara penyembuhan yang dilakukan oleh Guntur Bumi yang dianggap berbau klinik, tiba-tiba saja beredar kabar jika telah terjadi islah antara Guntur Bumi dengan mantan pasien Guntur Bumi yang mengaku telah dirugikan olehnya. Benarkah kesepakatan islah ini tercapai setelah Guntur Bumi mengakui tobat dan membayar semua kerugian? Dan akhirnya pertemuan itu dilanjutkan lagi kemarin dengan syarat yang sama, yaitu apabila beliau mau bertobat dan berdamai dengan kami, maka ada 5 syarat yang kami ajukan dalam kaitan ini. Pertama yaitu bertobat nasuha yang datang dari keikhlasan dirinya beliau. Yang kedua adalah meminta maaf kepada seluruh pasien yang telah dirugikan. Yang ketiga, menghentikan pengobatannya. Yang keempat, bersedia mengganti rugi seluruh pasien yang telah dirugikan. Dan kelima, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nah, 5 syarat itu sudah beliau sanggupi. Dengan islah atau damai yang telah ditempuh oleh Guntur Bumi dan mantan pasiennya berjalan di tengah tim investigasi Majelis Ulama Indonesia menyelidiki seputar praktek Guntur Bumi sebagai tabib. Benarkah dari hasil investigasi MUI menemukan kejanggalan? Lantas akankah Guntur Bumi melakukan pertobatan di hadapan MUI? Dalam waktu dekat, insya Allah UGB akan diundang kepada MUI agar dia bisa mendengar dan bisa juga secara seksama mengetahui kesalahan-kesalahannya sesuai dengan permintaannya minta diluruskan oleh MUI. Kita akan minta komitmennya untuk memperbaiki jika ingin dilanjutkan
prakteknya. Termasuk kami minta tanggung jawabnya yang akuntabel, orang-orang yang merasa dirugikan hendaklah dijawab dan diganti oleh UGB.